Kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Demi kursi presiden, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Saya mau ke Mas Lukman Edi. Saya tahu Anda ketua Pansus, tetapi kan juga Anda mewakili PKB. Saya mau minta penegasan sikap PKB. Betul kan saya dudukan Anda samping sini atau belum berubah? Anda tetap tidak mau ada syarat bagi pencalonan presiden? Ya, saya kalau disuruh bicara sebagai ketua Pansus mungkin lebih tepatnya di sebelah Nana. Ya, malam ini saya ketua Pansus ya, Mas. Karena kan Karena ini saya antara taruh ketua sebelah kiri. Pansus dengan wakil dari PKB punya pendekatan yang berbeda. Kalau ketua Pansus tugas saya adalah mencermati, menyerap kecenderungan aspirasi yang berkembang. Sehingga kemudian tawaran-tawaran sebagai ketua Pansus kepada anggota Pansus itu dalam konteks itu. Oke. Sementara kalau sebagai politisi PKB itu kan politiknya politik jalan tengah. Terhadap dua pendapat yang ekstrim seperti ini, kita berusaha untuk menawarkan solusi-solusi jalan tengah. Ya. Oleh sebab itu, awalnya Pansus ini perdebatannya adalah soal konstitusional dan inkonstitusional, itu kan tidak bisa dicari jalan tengahnya. Ya. Akhirnya kan penafsirannya aja yang berbeda. Yang satu pihak menyatakan tafsirnya ini konstitusional, ya lengkap juga dengan alasannya bahwa ini adalah implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentang keserentakan itu. Ada lagi pihak yang menyatakan ini konstitusional, bahagian dari open legal policy, itu juga punya alasan yang kuat, ya karena memang secara eksplisit tidak ada di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ini tanpa threshold. Oke, tapi bahkan di dalam konstitusi kita juga tidak menyatakan secara eksplisit menyatakan ini tanpa threshold. jadi jalan tengah yang ditawarkan PKB itu? Awalnya PKB itu tidak mau terjebak dalam otak-atik angka threshold, ya karena kami sebagai sebuah partai politik meyakini betul kalau tafsir terhadap dua pandangan ini menyangkut konstitusional dan inkonstitusional, pasti kami memilih yang konstitusional. Apalagi kemudian ahli-ahli tata negara yang kita tracking itu hampir semuanya menyatakan ini inkonstitusional kalau ada thresholdnya. Oke. Ya, bahkan terakhir Ketua DKPP yang pensiun Pak Profesor Jimli, waktu sebagai Ketua DKPP dia tidak menyatakan sikap, mungkin karena takut mempengaruhi sebagai penyelenggara pemilu. Tapi sekarang sikapnya jelas. Tapi begitu tidak lagi menjadi Ketua DKPP, statementnya jelas bahwa ini inkonstitusional. Oke. Tapi pada akhirnya kan kami harus tetap menjadi jalan tengah. Oleh sebab itu tawaran PKB ketika perdebatan soal tafsir ini konstitusional atau inkonstitusional tidak ada ujungnya, buntu, maka okelah kami menawarkan bagaimana kalau soal konstitusionalitas presiden threshold ini kita serahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan. Berarti tidak perdebatan di situ lagi. Ya. Akhirnya kita menawarkan sebuah angka jalan tengah. Tidak di 20% dan tidak pula di 0%. Bisa disama dengan parliamentary threshold, misalnya PT-nya kita pilih 4% atau PT-nya kita 5%, atau supaya memberikan dukungan terhadap cita-citanya dalam tanda kutip teman-teman PDI Perjuangan dan Pak Joni Plate dari Nasdem misalnya dalam rangka untuk penguatan sistem presidensial, kita carilah angka yang lebih moderat, misalnya 10 sampai dengan 15%. Tapi tidak terkesan. Saya kira menarik kalau memang perdebatannya tidak lagi di konstitusional dan inkonstitusional. Tapi kemudian jadi terkesan mencari-cari angka yang dasarnya kemudian bisa ditafsirkan macam-macam. Ini kalau kita bicara negara, konstitusional dan sebagainya, angkanya kan harus fix. Kalau tadi dikatakan Mahkamah Konstitusi seharusnya mengatakan ini sudah tidak lagi konstitusional karena pilkada serentak, angka itu didasarkan apa? Saya minta tanggapan Toto. Ya, pertama begini. Masing-masing kan memiliki argumentasi dengan menggunakan landasan konstitusi. Kita tidak bisa mendahului sampai nanti kemudian misalnya digugat ke MK dan MK memutuskan. Yang penting buat publik adalah apakah ada argumentasi yang lebih rasional. Kalau katakanlah tujuannya RUU Pemilu ini untuk membangun sebuah arsitektur konstitusi yang demokrasi yang lebih baik. Karena sistem kita tidak mau presidensial berubah. akan lebih kuat. Nah, pertanyaan kepada dua pemikiran ini ada. Pertama misalnya, buat yang menyatakan harus ada threshold.
Pertama, pertanyaan apakah ini kompatibel dengan keputusan bahwa kita akan melakukan pemilu serentak? Karena esensi dari pemilu serentak sebetulnya secara tata negara adalah bagaimana kemudian menempatkan marwah calon presiden tidak lagi harus bergantung pada hasil pemilu legislatif layaknya sistem parlementer. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya pertanyaan mengenai bagaimana enggak ini wacana yang harus diperdebatkan sehingga kemudian kita bisa melihat akal sehat mana yang digunakan. Yang kedua, bagaimana mungkin kalkulasi politik pada pemilu sebelumnya itu digunakan. Ini akan membuat kita bahkan step back. Jadi presiden seakan-akan tersandera bukan oleh kekuatan parlemen sekarang, tapi oleh kekuatan parlemen sebelumnya. Baik. Yang ketiga misalnya terakhir, kalau mau jujur, istilah presidential threshold kalau kita belajar di dalam sistem presidensial di negara manapun tidak digunakan dalam konteks definisi seperti ini. Tapi bagaimana ambang batas kemenangan itu bisa membuat presiden menjadi sah. Dalam konteks ini kita sudah punya Undang-Undang 42 2008 pasal 159 ayat 1 menjelaskan ini. Oke. Nah, itu dalam konteks yang setuju threshold. Dalam konteks yang juga pro terhadap 0% threshold juga ada pertanyaan-pertanyaan menarik. Ini bukan sekedar jumlah banyak atau tidak. Kalau pertanyaan jumlah calon presiden lebih banyak, orang akan setuju. Tapi pertama, apa secara kualitatif akan ada bagaimana pemaknaan terutama partai-partai yang setuju terhadap 0% presiden threshold ini bisa membuat pemilu lebih berkualitas atau menjadi lebih buruk. Pertama, kalau pemaknaannya didefinisikan sebagai celah untuk bisa menyalurkan syahwat politik ketua umumnya, sehingga berapapun suara saya, baru atau tidak partai saya, ketum saya yang penting ambisinya bisa terpenuhi, ini berbahaya. Saya mau tanya dulu, Caimin akan mencalonkan diri jadi presiden? Saya kira masih jauh. Masih ya, jauh. bicara Jadi soal itu jadi ya. itu jadi Tetapi bukan kader-kader PKB punya potensi yang banyak. Kader-kader NU ini kan pabrik sumber daya manusia Indonesia itu harus diakui. Jadi begini, sehingga Nana, kemudian apapun bisa diproduksi oleh kader-kader NU. Kita harus membantah sedikit, Nana. Argumentasi yang selalu menyatakan kita buka selebar-lebarnya buat setiap warga negara. Kalau itu yang terjadi, lebih baik kita bicara independen. Yang kedua, partai harus berkaca diri, apakah mekanisme yang demokratis sudah ada dalam proses penentuan calon presiden. Kalau ternyata hanya menggunakan logika fans club, bahwa apapun kejadiannya, ketua umum saya harus menjadi capres, yang terjadi kita akan melihat bagaimana masyarakat dipaksa membeli kucing dalam karung yang tidak diuji, belum tentu disetujui oleh masyarakat, tetapi akhirnya 0% threshold tadi hanya digunakan untuk kebutuhan penyaluran syahwat politik dari ketua umum. Ya. Yang terjadi bukan tidak mungkin orang akan membentuk partai baru demi kepentingan itu. Mengujinya itu yaitu di pemilihan presiden tahap pertama batas presiden ini ada kekilafan premis ini. Ya, yang menolak ambang batas presiden ini berpikiran seolah-olah pemilu presiden nanti tahun 2019 itu tahun pertama Indonesia merdeka. Belum ada itu lembaga negara. Sehingga harus 0%. Tidak, kita ini berada di tahun 2019. Sudah sekian kali pemilihan umum, lembaga negara sudah lengkap. Bahkan DPR, ya lembaga DPR pada saat pemilu presiden di April 2019 nanti, itu masih eksis, tidak demisioner, legal binding. Tidak ada salahnya menggunakan komposisi itu. Karena apa? Undang-undang dasar juga tidak mensyaratkan bahwa itu tidak boleh digunakan. Bagaimana Bang Ariza? Jangan kilaf premis gitu. Kilaf Anda Bang Ariza? Enggak, justru sebaliknya. Ya, kalau kembali ke undang-undang dasar jelas setiap warga punya hak dipilih dan memilih. Tadi ada 2, 3, ada 11 itu butir Pancasila itu di sila ke-5 itu. Itu intinya setiap orang tuh punya kesamaan hak dan sebagainya. Tadi kalau menyambung Bung Carta tadi bahwa soal tafsir, ya silakanlah kita beda tafsir. Tapi kan kita harus rasional. Yang beda tafsir ini siapa? Nih ahli-ahli hukum, ahli-ahli tata negara. Sekalipun nanti pada akhirnya kita kembalikan ke MK. Tapi kita kan rasional saja. Memangnya kalau ada 15 partai, emang 15-15-nya mau nyalonin? Genit amat sih? Kan enggak. Apa Lucu, logika itu lucu. Kan genit amat sih? Kan enggak. Karena partai itu Apa jaminannya kalau misalnya partai sudah... Loh, partai itu akan rasional, Nana. Oh, partai rasional ya, Bang? Ya rasional dong. Kalau tidak rasional... Kerap kali keputusan politik tidak rasional, Bang Ariza. Ya itu lain ya. Jadi partai politik itu kan rasional. Ketika memilih pilkada, memilih caleg itu rasional. Emangnya kita mau main-main, ya kan? Nah jadi dari situ kita bisa mengukur bahwa setiap partai politik ingin mengusung
tidak hanya kader yang terbaik, mungkin tokoh, Ya, mungkin itu calon satu. dari Yang partai. kedua Bentar, ada. bentar, Yang Bang. kedua udah. Bang, Yang bentar, kedua Bang. ini perlu dari dikasih calon tahu. lain yang Saya tadi belum terbaik selesai untuk dapat sebetulnya ya. diusung, begitu Oke. loh. Jadi maksud saya partai itu tadi ada Baik, Bang Ariza, elementary Bang Ariza, umpamanya. Beri Bang. kesempatan yang sama setiap Itu partai untuk dapat eksperimen mengusung. politik yang dilakukan ya dengan menggunakan 0% untuk Indonesia ini berbahaya. Mengapa saya bilang eksperimen politik ini berbahaya? Ini memilih presiden, memilih gardanya konsensus kebangsaan. Kalau sampai nanti 0% dan tiba-tiba saja ada presiden yang tidak sejalan dengan konsensus kebangsaan saking mudahnya, maka itu men-challenge keberadaan negara. Kami tidak siap untuk Joni, resiko apakah itu. kemudian artinya Anda tidak percaya rakyat cukup cerdas, cukup rasional untuk memilih sendiri calon-calon presiden yang rakyat dihadirkan? terbatas memilih daftar yang sudah diberikan oleh partai politik. Kalau rakyat bebas memilih, itu berikan kesempatan kepada calon independen. Nah, itu lain. Bang John. Ini tidak, ini Bang partai John. yang menseleksi sendiri. Dan kemudian 0% Anda tidak merasa, Iya. jadi rakyat tidak, karena partai yang menyeleksi, rakyat tidak Makanya punya cukup ini. kami Baik. membutuhkan seleksi yang ketat dari Bang John, awal calon oleh partai presiden politik itu diusung melalui oleh ambang partai batas politik. itu. Oke. Bukan asal jangan. daftar, begitu loh. Ini Bukan asal 0% daftar. ini asal partai politik silakan aja usul. Bahaya. Tantangannya terhadap apa? Baik, Konsensus kita- kebangsaan, keberadaan negara. Kita akan break. Kami khawatir itu. Kita akan break. Kami Apakah khawatir. betul Justru berbahaya? karena proses kebangsaan, berilah kesempatan yang sama. Kita akan break. Setelah ini kita akan bahas lebih jauh apakah memang berbahaya atau jangan-jangan ini memang hanya oligarki partai tertentu atau partai-partai saja. Maunya calon yang itu saja. Atau ini memang kenaifan partai-partai yang memang ya sudahlah dibuka saja. Akan banyak yang bisa kita bahas setelah pariwara, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh